الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ثم الصلاة والسلام على نبينا سيدنا محمد ذي المعجزات الصاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس، إني أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, arsitektur jagat raya, sutradaranya kehidupan manusia, yang mana dengan berkat rahmat-Nya kita masih diizinkan olehnya sampai memasuki bulan Ramadan yang diberkahinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat dan kasih sayang yang lebih besar daripada azabnya. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, selalu carilah rahmat Allah dan janganlah jadikan azab Allah sebagai pengingatmu atas kewajibanmu. Akan tetapi, carilah ridho Allah tersebut. Bahkan dengan rahmat-Nya dan izinnya, kita masih bisa diizinkan untuk memasuki bulan Ramadan. Lantas kaum hadirin sekalian, apa yang menyebabkan kita sekalian tidak mau mengucapkan puji syukur kepadanya, tidak mau bersyukur kepadanya atas kehidupan yang telah Ia berikan, atas nikmat yang Ia limpahkan selama ini kepada kita? Apakah kita perlu menunggu azabnya datang kepada kita, atau kita perlu menunggu Ia menurunkan musibah sebagian kecil dari azabnya kepada kita sehingga kita mau bersyukur kepadanya? Maka sekali-kali hadirin, janganlah inginkan azab Allah itu turun kepada kita sehingga kita baru mau bersyukur kepadanya. Kemudian tidak lupa pula salawat beriringkan salam, marilah kita selalu ucapkan kepada junjungan alam, seorang pemuda padang pasir yang selalu benar dalam perbuatan dan perkataan. Beliau rela berhujankan darah, bermandikan anak panah, berselimutkan pedang demi menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada kita semua selaku umatnya. Apakah kita umatnya, umat beliau yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan oleh alam semesta ini, tidak mau mengucapkan selawat kepadanya, sedangkan Allah dan para malaikatnya saja berselawat kepadanya? Suatu ketika sahabatnya bertanya kepadanya, "Ya baginda, siapakah orang yang paling kikir di dunia ini?" Beliau menjawab, "Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, orang yang paling kikir di dunia ini bukanlah orang yang banyak hartanya, tak mau mengeluarkan hartanya untuk zakat sedikit pun." Maka sahabatnya pun berkata, "Kemudian siapa orang yang paling kikir itu
wahai baginda, baginda kita menjawab bahwa orang-orang yang paling kikir di dunia ini adalah orang dari kalangan umatku yang apabila terdengar namaku di telinganya, ia sama sekali tak mau mengucapkan salawat dan salamnya kepadaku. Oleh sebab itu hadirin, apakah layak bagi kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, akan tetapi kita tak pernah mengucapkan salawat dan salam ketika sampai namanya kepada kita? Oleh sebab itu, pada kesempatan Jumat yang insyaAllah diberkahi oleh Allah ini, kembali kita mengulang salawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau melihat apa yang telah engkau siapkan untuk kehidupanmu di hari esok, yakni pada hari akhirat kelaknya. Berlandaskan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, sungguh kamu adalah umat yang terbaik. Allah mengucapkan kita sebagai umat yang terbaik di sini. Maka janganlah kita berbangga sebagai umat terbaik, akan tetapi dengan memenuhi syarat, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mencegah dari kemungkaran dan mengajak orang kepada kebaikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau sekiranya ahlu kitab itu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, jikalau mereka beriman kepada Allah, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Hadirin rahimakumullah, kita disebut oleh Allah sebagai umat terbaik. Apakah tanpa ada sebab Allah menyebutkan kita sebagai umat terbaik? Sedangkan sesudah kalimat ummatun khairu ummat adalah umat yang terbaik, dijelaskan bahwa kita harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita harus mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Oleh sebab itu hadirin, masing-masing kita memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan hal tersebut. Kenapa kita tidak melakukannya? Sedangkan hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika al iman. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Jika ia tak mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Jika ia tak mampu, maka cegahlah dengan hatinya. Tolaklah dengan hatinya. Kutuklah orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Dan mencegah dengan hati tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Sedangkan kita mengetahui hadirin, bahwa masing-masing diri-diri kita tersebut adalah seorang pemimpin. Sekurang-kurangnya kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, adalah pemimpin bagi keluarga kita. Apalagi kita sebagai pemimpin bagi sebuah kota, apalagi negara. Apakah kita tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Jika kita tidak mau melakukan hal tersebut, maka waspadalah dan berhati-hatilah terhadap azab dan ancaman yang telah Allah berikan, yang telah Allah sediakan terhadap kita. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, janganlah kita selalu bosan mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Karena ketahuilah hadirin, bahwa jika kita mencegah kemungkaran lebih susah daripada membawa orang kepada kebaikan.
Kenapa? Karena ketika kita mencegah orang dari kemungkaran, kita akan menghadapi Fir'aun-Fir'aunnya, korun-korunnya dan Hamannya pada zaman hari ini. Akan tetapi, jika kita hanya akan mengajak orang kepada kebaikan, kita hanya akan bertemu dengan Ibrahim, dengan Musa-nya pada zaman ini, dan kita tidak akan berhadapan dengan orang-orang yang seperti Fir'aun tersebut. Oleh sebab itu hadirin, maka selalu tegakkanlah amal ma'ruf nahi mungkar, karena ingatlah bahwa dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita persediakan untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Fahtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا أيها المسلمون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اختم لنا أعمالنا وأجلنا وأمورنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا أعمالنا وأجلنا وأمورنا بسوء الخاتمة. واختم كلامنا عند انتهاء أجلنا من قول لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام